Oke, baiklah Pak Bayu dan teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pada kesempatan ini kita akan coba bermusyawarah ya sebenarnya untuk kelanjutan dari kegiatan kita setelah pasca pelatihan petani milenial. Jadi setelah kami diskusi kemarin di Jakarta, ternyata memang kebutuhan kita untuk membuat pabrik pupuk dan kemudian mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kemandirian pupuk ini menjadi sangat urgent, Pak. Jadi dari hasil evaluasi teman-teman bahwa keinginan kita itu bukan hanya untuk sekedar dikuasai atau oleh teman-teman yang kita kasih demplot. Namun maaf ya, kan kemarin itu sebagai untuk mengingatkan kita kembali konsep dasar kita untuk melakukan pelatihan ini dalam rangka untuk mempersiapkan teman-teman itu dalam rangka untuk mengelola 42 titik demplot kita. Kan itu dulu mungkin masih ingat Pak Bayu ya, ketika kita rapat di Lombok dulu ya. Nah, dari 42 ini kan masing-masingnya ada 2 wakil ini. Karena konsep pupuk kita itu, konsep demplot kita ini kan terintegrasi. Situ ada biodigester, kemudian kandang kambing atau sapi, kemudian ada rumah kompos, dan kita minta satu lagi adalah untuk produksi pupuk yang kita sebut nanti akan persiapan untuk pabrik pupuk kita. Nah, dalam rangka untuk menyiapkan tenaga inilah kita itu melatihkan sekitar 94 petani milenial kita. Nah, alhamdulillah mungkin hari Jumat atau Sabtu besok itu kan kita selesaikan. Nah, namun di luar ini ternyata kita mulai berhitung kalau seandainya hanya 94, sementara kan kebutuhan pupuk itu bukan hanya kepada yang 94 di demplot saja, tapi seluruh petani-petani kita yang ada di upland itu juga membutuhkan hal yang sama, walaupun nanti ke depan kita tidak selengkap ini mempersiapkan mereka itu dengan dengan ternaknya atau dengan biodigesternya. Tapi minimal kita mulai mensosialisasikan agar mereka itu bisa membuat pabrik-pabrik pupuk mandiri ini. Jadi pupuknya pabrik pupuk ini kan. Nah, namun yang menjadi persoalan kita itu ada di 13 kabupaten ini. Itu ternyata kita punya 656 kelompok, Pak. 665. Nah, kita tidak akan mungkin melakukan hal yang serupa yang kita lakukan di Ponorogo ini, Pak, dengan mengajak mereka kemari, kemudian kita melatihkannya satu-satu yang bergelombang seperti ini. Mungkin waktu kita bisa 2 tahun atau 3 tahun akan bisa menyelesaikannya ini. Nah, untuk itu tahun 2024 kegiatan ini harus kita laksanakan. Tetapi kita mencarikan solusi bagaimana cara termudah untuk bisa mereka dilatih, tapi tidak harus mereka dimobilisasi terlalu jauh ke Ponorogo. Nah, salah satu caranya adalah kita mengharapkan ada tenaga dari teman-teman kita yang ada di masing-masing kabupaten untuk masalah kegiatan itu. Maka pilihan itu kemarin kita putuskan kepada teman-teman penyuluh pertanian di masing-masing kabupaten. Nah, namun yang jadi persoalan kedua itu adalah ketika nanti teman-teman penyuluh itu nanti akan melatihkan ini, sementara kan teman-teman penyuluh pun juga harus ada bekal. Karena ilmu yang kita pelajari di sini tentunya tidak sama dikuasai oleh seluruh penyuluh. Maka akhirnya Bu Faraka, pimpinan kami, kemudian beberapa teman-teman yang ada di Jakarta, di PMU, itu memutuskan kalau itu gini saja. Karena kegiatan kita ini akan kita lakukan di 2024, maka kita sudah harus segera mempersiapkan tenaga pelatihnya. Itu adalah penyuluh. Gitu Pak Bayu. Nah, untuk itu kita akan TOT-kan penyuluh kita itu sesuai dengan proporsional jumlah kelompok yang ada di masing-masing kabupaten. Nah, akhirnya kita menemukan sekitar 100 orang Pak Bayu penyuluh. Lebih kurang itulah nanti. Jadi nanti realnya nanti akan saya buatkan
instrukturnya dan akan saya informasikan kepada Pak Bayu dan teman-teman yang ada di sini. Tapi kita pegang datanya adalah 100 orang saja dulu. Nah, walaupun nanti di sini kawan-kawan yang dari dinas pun juga ingin ikut dilatih dan ikut mendampingin. Nah, jadi kalau hitungan kita 100, tentunya kemarin kan sesuai dengan apa anjuran Pak Bayu, satu gelombang itu kalau bisa kita jangan lebih dari 30 gitu kan Pak. Nah, kemarin berdasarkan dari evaluasi kita kemarin, ternyata dengan jumlah 30 sekali angkatan itu kita juga sedikit agak kerepotan juga kan Mbak untuk memanage masing-masing peserta. Nah, akhirnya kita putuskan satu angkatan itu Pak ada 25 orang. Jadi ya maksimal ditanya. Jadi artinya kalau seandainya 25 orang tentunya kita akan melaksanakannya 4 angkatan Pak Bayu. Nah, jadi konsep kita kemarin itu tetap itu lebih kurang sekitar 6 hari ya. Jadi masing-masing 6 hari. Jadi kita harapkan kalau seandainya kita akan mulai bulan Oktober nanti, ya kita mengharapkan ini terjadi bulan Oktober Pak Bayu. Jadi artinya 1 bulan setelah kita ini. Jadi ada ruang waktu kita untuk mempersiapkannya 1 bulan. Nah, kalau seandainya ini kita bisa laksanakan Oktober, maka satu bulan itu kita akan melakukan kegiatan ini full. Jadi mereka itu adalah silih dan pulang, kemudian datang dan kemudian masuk lagi. Nah, namun yang menjadi pertanyaan lagi, apakah materi yang akan kita berikan kepada penyuluh itu sama? Tentunya pasti akan berbeda. Karena konsep dari kita ini adalah TOT. Jadi artinya kita melatih orang yang sebenarnya sebagian dari ilmu pertanian itu sudah mereka kuasai, bahkan mereka sudah puluhan tahun untuk menerapkannya. Makanya kemarin, karena satu lagi memang tugas beliau ini mereka itu nanti adalah bukan langsung menjadi petani, tapi adalah akan mendampingi adik-adik kita ini dan kelompok-kelompok tani kita yang ada di lokasi upland. Nah, karena fokus mereka ini adalah untuk pertama itu adalah untuk mendampingi demplot kita, yaitu demplot biogas, kemudian demplot ternak, dan kemudian demplot yang terkait dengan pupuk. Nah, tentunya ilmu ini juga harus diberikan kepada kawan-kawan penyuluh dulu. Nah, jadi menurut pendapat saya adalah materi utama mereka yang harus kita kasihkan itu pertama itu adalah terkait dengan manajemen ternak Pak Bayu. Walaupun mereka juga selama ini telah mengetahui manajemen ternak. Jadi mungkin dengan konsep kita yang ada di Biogas ini mungkin ada sesuatu yang tambahan atau sesuatu yang baru. Nah, kemudian yang juga nanti kita juga akan diskusikan atau berikan kepada kawan-kawan penyuluh itu adalah yang terkait dengan masalah biodigester atau konsepnya biogasnya Pak. Nah, karena apa? Karena teman-teman itu nanti akan mendampingi kawan-kawan yang ada di tempat ini untuk terkait dengan biogas. Nah, yang ketiga itu minimal mereka juga harus menguasai ya pupuk kita, bukan pupuk ya, kompos penyubur tanah. Nah, yang sekarang ini dilatihkan kepada adik-adik petani milenial kita ini. Nah, tapi menurut saya satu lagi yang juga harus juga kita berikan pemahaman kepada kawan-kawan penyuluh itu adalah terkait dengan konsep 1005. Nah, kenapa? Karena saya tertarik sekali dengan 1005 ini akan memotivasi adik-adik petani milenial kita untuk mereka itu bisa mau dan termotivasi untuk terjun ke dalam budidaya pertanian. Jadi bukan hanya di off farm, tapi mereka juga bisa diharapkan mau di on farmnya Pak. Nah, gini kira-kira Pak Bayu. Nah, jadi bagaimana konsepnya Pak Bayu? Mungkin Pak Bayu layangkan bisa menjelaskan kepada kita teknisnya itu akan seperti apa, dan kemudian akan kita melaksanakan di mana. Nah, satu lagi ada suatu permintaan bahwa kegiatan ini kalau bisa dilaksanakan langsung di lapangan, kemudian kawan-kawan itu nanti langsung berada konsepnya itu langsung di lapangan sehingga mereka itu tidak dimobilisasi terlalu jauh dan terlalu lama gitu Pak. Kira-kira gitu Pak Bayu. Mungkin saya minta pendapat Pak Bayu untuk bisa menjelaskan kepada kami bagaimana konsepnya, kemudian kapan, di mana kira-kira dilakukan, kemudian bagaimana proses persiapan kita. Kira-kira itu saja Pak Bayu. Pak Nov, nanti begini, jadi untuk khusus pelatihan
penyuluh. Ini kan target kita tadi yang pertama adalah 1.005. Kenapa kok 1.005 ini penting? Karena apa? Tanpa konsep penghasilan, petani kan pasti down. Ya. Karena itu nanti hari pertama mereka datang ya. Ya. Hari pertama datang, hari kedua kita teori dan praktek 1.005. 1.005 ini kan ada beberapa materi yang poin pentingnya sebagai pendamping. Yang pertama adalah manajemen untuk pertanian, manajemen untuk peternakan, terus manajemen untuk produksi, dan manajemen untuk marketing. 4 manajemen. Terus di hari yang kedua mereka akan belajar tentang pupuk dan praktek tetap 1.005 untuk aplikasi. Hari yang ketiga mereka akan visite ya Pak ya, visite ke padi, ke horti, ke pabrik pupuk. Oke, clear. Terus lokasi yang kita pilih adalah lokasi tempat praktek Pak ya. Tempat praktek adalah tempat tinggal. Oh, langsung praktek langsung tinggal Pak ya? Tempat tinggal. Jadi supaya apa? Mobilisasinya tidak ada. Jadi untuk hari pertama, hari kedua mereka teori praktek di satu lokasi Pak, tinggal di satu lokasi. Mungkin untuk hari ini kita butuh sampai malam Pak ya. Jadi hari pertama dan hari kedua ini sampai idealnya sampai jadi pagi teori, sore praktek, malam diskusi. Oke Pak ya, ini hari pertama dan hari kedua. Oke, terus nanti hari ketiga baru visite saja sama mereka healing, terus terakhir kita akhiri dengan diskusi dan pulang. Kemudian materi-materinya yang penting karena mereka sebagai penyuluh, saya minta tolong satu. Semuanya sebenarnya mudah kan Pak, tapi saya kepingin program ini harus berhasil. Program ini harus berhasil, jadi nanti kita akan menyiapkan sedemikian rupa untuk audio, video, semuanya kita sediakan. Nah, terus pelaksanaan oke, clear bulan Oktober ya, kira-kira ya. Oktober dengan materi biogas ya Pak ya. Biogas ini dan turunannya, biosluri, terus pengolahan, terus habis gitu aplikasi. Oke, ini kita bagi dua. Yang pertama adalah untuk pangan, yang kedua adalah untuk horti. Oke, sudah. Terus karena ini untuk 13 kabupaten dan mereka akan menjadi betul-betul TOT ya untuk trainernya yang ke depan, makanya saya minta tolong ini Pak Nov, pesannya yang ketiga ini adalah syarat untuk peserta penyuluhnya. Penyuluhnya minimal S1 Pak ya. Boleh Pak saya minta gitu Pak. Hampir semua ya. Terus yang kedua yang mau aja Pak. Boleh enggak kira-kira seperti itu? Kalau nanti yang disuruh kan takutnya mereka cuma terpaksa berangkat. Jadi S1 yang mau aja Pak ya. Yang minat. Kalau boleh untuk yang pelatihan kepada petani ini diflorkan dulu, kalau ada penyuluh yang minat biar mereka aja yang berangkat. Kalau yang minat kan ngajarnya enggak perang Pak, jalan kan. Nah karena apa saya kepingin satu gitu loh, kalau program ini berhasil, inilah program yang akan menyelesaikan masalah pertanian Indonesia. Masalah pertanian Indonesia kan sebenarnya cuma pupuk, terus habis gitu ngajari petani, terus bagaimana menjual. Lah ini semua kan terangkum di sini Pak sebenarnya. Oke, mungkin begitu ya Pak ya. Oke lah. Mudah-mudahan berhasil ya, Oktober ya, mudah-mudahan bismillah berhasil. Ini clear Pak ya? Clear, oke, Oktober oke. Oke.